Hujan turun deras sore itu seperti ingin ikut menangis bersamaku. Aku duduk di ruang tamu rumah kecil kami yang mulai renyut di sana-sini. Ibu terbaring lemah di kamar, sesak nafasnya makin sering kambuh. Sementara ayah menatap kosong ke arah surat berkop merah yang baru saja datang dari pihak bank. Peringatan terakhir, gumamnya. Kalau kita nggak bisa bayar utang dalam 2 minggu, rumah ini akan disita. Hatiku terasa cekat. 400 juta, jumlah yang mustahil aku bayangkan. Apalagi miliki, semua tabungan sudah habis, bantuan dari saudara hampir tidak mungkin. Kami terlalu lama menyembunyikan masalah ini dari mereka. Aku menggenggam tangan ayahku mencoba tegar meskipun tubuhku itu ikut gemetar. Ya, kita pasti bisa cari jalan keluar. Aku bisa kerja, bisa coba daftar jadi SPG atau kasir. Asal jangan nyerah dulu. Tapi sebelum ayah menjawab, ponsel tuanya berdering. Nama yang muncul di layar membuat alisnya berkerut. Arman Rashid. Nama itu tidak asing bagiku. Ia adalah pemilik perusahaan besar tempat ayah pernah bekerja dulu sebelum bisnis keluarganya bangkrut. Duda kaya raya terpandang, banyak cerita beredar tentang pria itu. Dingin, kaku, dan hidupnya hanya dipenuhi angka dan kontrak. Tidak punya anak, tidak punya keluarga dekat. Ayah menjawab panggilan itu dengan suara bergetar. Percakapan berlangsung singkat. Aku tidak bisa mendengar jelas, tapi kulihat wajah ayah yang pucat saat ia menatapku setelahnya. Kamu bisa ke ruang kerja sebentar? Tanyanya lirih. Aku mengikuti ayah dengan jantung yang makin berdebar. Ia duduk di kursi tuanya, menatapku lama lalu menghela nafas panjang. Seperti akan mengeluarkan sesuatu yang sangat berat. Arman Rashid menawarkan bantuan. Ucapnya akhirnya, ia bersedia lunasi seluruh utang kita tapi dengan satu syarat. Aku menelan ludah, firasat buruk menyelusup ke dadaku. Syarat apa? Ayah menunduk. Dia ingin menikah denganmu. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatapnya tak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Apa? Alia, dengarkan dulu. Ya, aku baru usia 19 tahun. Dia sudah 45 tahun. Dia bisa jadi papa aku sendiri. Alia, aku tahu ini nggak adil, tapi aku sudah mencoba semua cara. Rumah ini akan disita, ibu kamu butuh pengobatan terus. Suara ayah tercekat. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku berdiri, berjalan mundur, mencoba mencerna semuanya. Jantungku berdebar keras, tubuhku menggigil. Ini gila, menikah dengan pria yang bahkan tak pernah kukenal secara pribadi. Demi hutang. Tapi saat aku berjalan ke kamar dan melihat wajah ibuku yang pucat di ranjang, nafasnya tersengal, oksigen portable hampir habis. Aku tahu, aku terjebak. Malam itu aku tidak tidur, aku hanya menangis dalam diam memeluk diriku sendiri. Esoknya aku mengiyakan tawaran itu. Tanggal 17 Agustus harusnya hari kemerdekaan, tapi bagiku hari itu justru hari yang paling menyakitkan dalam hidupku. Bukan karena aku kehilangan negara, tapi karena aku kehilangan diriku sendiri. Pagi itu aku berdiri di depan cermin mengenakan kebaya putih sederhana, hasil jahitan kilat dari tukang jahit dekat rumah. Tidak ada gaun pengantin, tidak ada make up profesional, tidak ada senyum bahagia. Hanya mata sembab karena semalaman menangis. Di luar hanya ada beberapa orang, ayah, ibu yang memaksa datang meski tubuhnya lemah. Dan 2 orang saksi dari pihak KUA. Tidak ada musik, tidak ada tenda, tidak ada pesta. Dan di seberang ruangan berdiri pria itu, Arman Rashid. Tubuhnya tegap, jasnya mahal, wajahnya tegas, tapi tatapannya tajam dan sulit ditebak. Ia tidak tersenyum, tidak juga tampak sedih, hanya netral seperti sedang menghadiri rapat bisnis. Ketika ijab kabul diucapkan, aku menunduk, dadaku sesak, ada bagian dari hatiku yang terasa mati. Saya terima nikahnya Alia binti Hendra dengan mas kawin tersebut tunai. Tepuk tangan kecil dari orang-orang di sekitar. Ayah menangis diam-diam. Ibu menggenggam tanganku erat berbisik, "Maafkan aku, Nak." Setelah itu semuanya berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Kami langsung dibawa ke rumah Arman, lebih tepatnya istana.
Rumah mewah di kawasan elit, pagar tinggi, penjaga di setiap sisi. Tapi rasanya seperti masuk ke penjara emas. Malamnya aku duduk di tepi ranjang besar di kamar yang katanya kini menjadi milikku juga. Tubuhku kaku, tanganku gemetar. Pintu terbuka, Armand masuk perlahan, membuka jasnya lalu duduk di kursi kerja di sudut ruangan. Diam, tak ada sapaan, tak ada ucapan selamat malam. Aku tahu kamu terpaksa, katanya akhir. Suaranya dalam, pelan tapi menusuk. Aku tidak akan menyentuhmu, kamu tidak perlu takut. Aku tidak butuh istri yang pura-pura mencintaiku. Aku menoleh pelan, ia masih tidak menatapku, hanya sibuk dengan laptopnya. Tapi kenapa aku? Tanyaku suara lirih. Kamu bisa dapat siapapun. Ia menutup laptopnya lalu menatapku untuk pertama kalinya malam itu. Sorot matanya gelap, kosong tapi ada sesuatu di sana. Entah kesepian, entah luka. Karena kamu tidak akan mencintaiku, katanya. Dan itu yang aku butuhkan. Aku tidak mengerti tapi aku juga terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Malam itu aku menangis dalam diam, menjerit di dalam hati karena aku sadar aku bukan lagi gadis bebas. Aku sudah jadi milik seseorang tanpa cinta, tanpa keinginan sendiri. Di luar hujan turun lagi dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berharap bisa menghilang. Sudah 3 hari sejak aku resmi menjadi istri Rashid, 3 hari yang tersesa seperti 3 tahun. Rumah megah ini terlalu sunyi, terlalu rapi dan terlalu asing. Bahkan suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman palu hakim yang mengingatkanku bahwa aku terjebak di dalam hidup yang bukan pilihanku. Aku bangun setiap pagi tepat pukul 7 seperti yang diminta oleh salah satu pembantu rumah tangga. Armand tidak pernah sarapan di rumah, ia pergi ke kantor sebelum aku sempat melihat wajahnya. Dan baru kembali setelah tengah malam. Kalaupun kami sempat bertemu, itu hanya sepatah 2 kata. Formal, datar dan hambar. Namun hari ini berbeda. Setelah sarapan sendirian, aku dipanggil ke ruang kerja Armand oleh salah satu asisten rumah tangga. Ia duduk di balik meja besar dari kayu jati, mengenakan kemeja putih dan dasi gelap. Ruang bau parfum maskulin dan buku-buku mahal. Di depanku terletak selembar kertas. Kamu harus tahu beberapa hal, katanya tanpa basa-basi. Ada 3 aturan di rumah ini. Aku diam, hanya menunduk, menunggu ia melanjutkan. Aturan pertama, jangan ikut campur. Apapun yang terjadi di perusahaan, di hidupku atau di luar rumah ini bukan urusanmu, katanya tajam. Jangan tanya-tanya, jangan mencoba mencari tahu, aku tidak suka istri yang kepo. Aku menggigit bibir, nada suaranya seperti atasan pada bawahan, bukan sebagai suami istri. Aturan kedua, jaga nama baik. Di luar sana, kamu adalah Nyonya Armand. Kamu akan ikut ke acara formal, jamuan bisnis dan tampil sebagai istri yang elegan. Jangan bikin malu, jangan buka aib keluarga, apalagi cerita ke media atau teman-teman. Aku mengangguk pelan, menahan nafas. Aturan ketiga, tidak ada cinta. Aku mengangkat kepala menatapnya dan untuk pertama kalinya. Kulihat ekspresi getir di wajahnya seperti seorang yang sedang menahan sakit yang dalam. Ini bukan pernikahan yang didasarkan pada cinta. Aku tidak butuh itu. Kamu tidak perlu mencoba mencintai aku, dan aku tidak akan berusaha mencintaimu. Hening, jantungku terasa seperti diremas. Jadi aku hanya formalitas, tanyaku suaraku pelan. Armand menatapku tajam. Kita membuat kesepakatan, Alia. Kamu dapat jaminan hidup, keluargamu bebas dari hutang, dan aku dapat yang kubutuhkan. Dan apa itu? Aku menantang meski suaraku hampir pecah. Ia menoleh stabilitas. Jawaban yang dingin tapi dari sorot matanya aku tahu ia bukan sepenuhnya jahat. Ia hanya rusak, patah, hancur di dalam. Dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menambalnya. Hari itu aku kembali ke kamar dengan kepala pusing. Aku seperti boneka yang diletakkan di panggung mewah. Diberi aturan, diberi label, tapi tidak pernah diminta untuk merasa. Aku menangis lagi malam itu, tapi berbeda dari malam sebelumnya. Kali ini bukan karena takut, tapi karena aku mulai bertanya pada diri sendiri. Apa aku akan bertahan atau aku akan perlahan mati? Sebagai istri dari pria yang bahkan menolak cinta.
Sudah hampir sebulan aku menjadi istri dari Arman Rashid. Hari-hariku berlalu dalam diam, dalam aturan-aturan kaku yang menggekang. Gerakku seperti tali tak kasat mata. Tapi hatiku semakin hari semakin penuh-penuh tanya, penuh penasaran dan diam-diam, penuh rasa yang tidak kuharapkan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil dari pria dingin itu. Caranya diam-diam memperhatikan kesehatan ibuku yang kini rutin mendapat perawatan di rumah sakit terbaik tanpa aku minta. Atau bagaimana ia selalu memastikan makanan favoritku tersedia di meja meski ia tak pernah menanyakan langsung. Ia tidak bersikap romantis tapi aku tahu dia peduli. Aku hanya tidak tahu cara menunjukkannya. Sampai suatu sore aku melanggar aturan pertamanya, jangan ikut campur. Aku memasuki ruang kerja Arman tanpa mengetuk, membawa teh hangat saat kulangkahkan kaki masuk, kulihat layar laptopnya menyala dengan sebuah folder terbuka. Foto wanita, salah satunya adalah aku. Aku menahan nafas. Di sana juga ada file-file berisi riwayat keluarga, catatan kesehatan ibuku, bahkan laporan keuangan ayahku. Ia sudah menyelidiki aku sejak lama, jauh sebelum aku tahu tentang utang keluargaku. Apa ini? Tanyaku pelan. Arman berdiri cepat, wajahnya berubah tegang. Kamu masuk tanpa izin. Kenapa kamu punya semua ini? Tanya aku. Ia menatapku lama, ada kemarahan tapi juga kepanikan. Karena aku harus memastikan kamu cukup aman untuk hidup bersamaku, ucapnya. Aku tidak ingin kesalahan yang sama terulang. Aku menatapnya, hati berdebar, kesalahan apa? Dan saat itulah semuanya terungkap. Istri pertamanya meninggal karena overdosis obat antidepresan. Ia tidak menyadari betapa rusaknya perempuan itu. Karena terlalu sibuk membangun karir, Arman menyalahkan dirinya sendiri hingga hari ini. Aku tidak ingin jatuh cinta lagi karena ketika aku mencintai, aku jadi buta dan aku kehilangan segalanya. Kata-katanya membuat dadaku sesak karena aku pun mulai mencintainya. Hari itu aku tak membalas apapun, aku hanya keluar dari ruang kerja itu membawa teh yang sudah dingin. Tapi sejak hari itu semuanya berubah. Arman mulai lebih terbuka, ia menemaniku sarapan, ia mulai menatapku saat bicara. Ia bahkan tersenyum sekilas, kaku tapi nyata. Dan suatu malam saat hujan deras mengguyur luar jendela seperti malam pertama kami, dia mengetuk pintu kamar lalu masuk perlahan. Aku tidak tahu cara mencintai dengan baik, Alia, katanya. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin belajar. Aku terdiam, mataku mulai basah, dan kalau kamu masih ingin pergi, aku tak akan tahan. Tapi aku berharap kamu tetap di sini bersamaku. Aku berdiri, langkahku pelan mendekatinya. Kukaitkan jari-jariku ke tangannya yang dingin. Lalu kuucapkan kata yang selama ini tak pernah berani keluar dari bibirku. Aku sudah jatuh cinta padamu. Ia memelukku dan untuk pertama kalinya tubuhnya tidak terasa dingin tapi hangat, penuh penyesalan dan juga harapan. 3 tahun kemudian aku duduk di taman belakang rumah bersama putri kecil kami, Naira. Arman datang dengan wajah lelah tapi bahagia. Ia mencium keningku lalu menggendong Naira. Dulu aku pikir aku hanya boneka, tapi ternyata aku adalah penyembuh. Bukan hanya untuk Arman tapi untuk diriku sendiri. Karena ternyata dari pernikahan yang dipaksa, cinta pun bisa tumbuh asal dua hati mau saling belajar dan memberi kesempatan. Dan aku bahagia.